Perang memanas, Ukraina tembak jatuh 36 dari 42 drone Rusia. Відбувається нова російська атака дронами і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної, протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя, які забирають терористів. Нам вдається збивати частину Pasukan keamanan di ibu kota Kiev, Ukraina berhasil menembak jatuh 36 dari total 42 serangan pesawat nirawak drone Rusia pada Senin 17 Oktober. Ini menunjukkan bahwa serangan Rusia ini belum mencapai tujuan mereka. Saya pikir tujuannya adalah untuk mengalahkan serangan rudal Senin lalu, tapi itu tidak terjadi hari ini, kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Denis Monastyrsky kepada televisi nasional. Dari 42 drone Rusia, sekitar 30 pesawat nirawak menargetkan Kiev. Kata Monastyrsky, beberapa drone lainnya menargetkan wilayah Sumy dan Dnipropetrovsk. Monastyrsky menuturkan setidaknya satu drone Rusia yang menargetkan Kiev ditembak jatuh oleh senjata ringan kepolisian. Namun Monastyrsky mewanti-wanti bahwa peluang menembak jatuh drone dengan senjata ringan cukup kecil dan beresiko tinggi. Saya ingin berbicara kepada warga yang memiliki senjata api. Menembak dari senapan atau pistol dari gedung bertingkat dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kesempatan untuk menembak jatuh drone, kata Monastyrsky seperti dikutip CNN. Ukraina bersumpah tak akan gentar walaupun dibombardir serangan drone sejak Senin pagi. Mereka menganggap aksi ini justru menunjukkan Rusia putus asa. Setiap malam dan setiap pagi musuh meneror penduduk sipil, drone kamikaze dan rudal menyerang seluruh Ukraina. Musuh bisa menyerang kota kami, tapi kami tak akan gentar, ujar Presiden Volodymyr Zelensky. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, juga menegaskan kekuatan negaranya. Menurutnya serangan Rusia itu justru menunjukkan keputusasaan. Pihak berwenang Ukraina menuding Rusia menggunakan drone kamikaze buatan Iran untuk menyerang kota-kota di wilayah itu. Namun Iran membantah telah memasok senjata itu ke Rusia. Sementara itu, Amerika Serikat melalui juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengutuk serangan terbaru Rusia tersebut. Meskipun Jean-Pierre tidak akan mengatakan apakah pemerintahan Presiden Joe Biden percaya perang Rusia versus Ukraina sedang memasuki fase baru, dia menggambarkan beberapa minggu terakhir sebagai eskalasi. Saya tidak akan membahas analisis apapun tentang di mana kita berada dalam perang ini. Kami telah sangat jelas tentang bagaimana kami telah melihat eskalasi Rusia selama beberapa minggu terakhir, kata Jean-Pierre. Eskalasi terbaru ini Amerika Serikat mengutuk keras serangan rudal Rusia hari ini yang terus berlanjut menggambarkan kebrutalan Putin, paparnya lagi. Jet tempur Rusia jatuh tabrak apartemen. Pesawat itu dilaporkan terjatuh saat latihan penerbangan dan menabrak gedung apartemen. Pasukan keamanan di ibu kota Kiev, Ukraina berhasil menembak jatuh 36 dari total 42 serangan pesawat nirawak drone Rusia pada Senin 17 Oktober. Ini menunjukkan bahwa serangan Rusia ini belum mencapai tujuan mereka. Saya pikir tujuannya adalah untuk mengalahkan serangan rudal Senin lalu, tapi itu tidak terjadi hari ini, kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Denis Monastyrsky kepada televisi nasional. Dari 42 drone Rusia, sekitar 30 pesawat nirawak menargetkan Kiev. Kata Monastyrsky, beberapa drone lainnya menargetkan wilayah Sumy dan Dnipropetrovsk. Monastyrsky menuturkan setidaknya satu drone Rusia yang menargetkan Kiev ditembak jatuh oleh senjata ringan kepolisian. Namun Monastyrsky mewanti-wanti bahwa peluang menembak jatuh drone dengan senjata ringan cukup kecil dan beresiko tinggi. Saya ingin berbicara kepada warga yang memiliki senjata api.
Menembak dari senapan atau pistol dari gedung bertingkat dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kesempatan untuk menembak jatuh drone, kata Monastirsky seperti dikutip CNN. Ukraina bersumpah tak akan gentar walaupun dibombardir serangan drone sejak Senin pagi. Mereka menganggap aksi ini justru menunjukkan Rusia putus asa. Setiap malam dan setiap pagi musuh meneror penduduk sipil, drone kamikaze dan rudal menyerang seluruh Ukraina. Musuh bisa menyerang kota kami, tapi kami tak akan gentar, ujar Presiden Volodymyr Zelensky. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, juga menegaskan kekuatan negaranya. Menurutnya serangan Rusia itu justru menunjukkan keputusasaan. Pihak berwenang Ukraina menuding Rusia menggunakan drone kamikaze buatan Iran untuk menyerang kota-kota di wilayah itu. Namun Iran membantah telah memasok senjata itu ke Rusia. Sementara itu, Amerika Serikat melalui juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengutuk serangan terbaru Rusia tersebut. Meskipun Jean-Pierre tidak akan mengatakan apakah pemerintahan Presiden Joe Biden percaya perang Rusia versus Ukraina sedang memasuki fase baru, ia menggambarkan beberapa minggu terakhir sebagai eskalasi. Saya tidak akan membahas analisis apapun tentang di mana kita berada dalam perang ini. Kami telah sangat jelas tentang bagaimana kami telah melihat eskalasi Rusia selama beberapa minggu terakhir, kata Jean-Pierre. Eskalasi terbaru ini Amerika Serikat mengutuk keras serangan rudal Rusia hari ini yang terus berlanjut menggambarkan kebrutalan Putin, paparnya lagi. Jet tempur Rusia jatuh tabrak apartemen. Pesawat itu dilaporkan terjatuh saat latihan penerbangan dan menabrak gedung apartemen. Pasukan keamanan di ibu kota Kiev, Ukraina berhasil menembak jatuh 36 dari total 42 serangan pesawat nirawak drone Rusia pada Senin 17 Oktober. Ini menunjukkan bahwa serangan Rusia ini belum mencapai tujuan mereka. Saya pikir tujuannya adalah untuk mengalahkan serangan rudal Senin lalu, tapi itu tidak terjadi hari ini, kata Menteri Dalam Negeri Ukraina Denis Monastirsky kepada televisi nasional. Dari 42 drone Rusia, sekitar 30 pesawat nirawak menargetkan Kiev. Kata Monastirsky, beberapa drone lainnya menargetkan wilayah Sumy dan Dnipropetrovsk. Monastirsky menuturkan setidaknya satu drone Rusia yang menargetkan Kiev ditembak jatuh oleh senjata ringan kepolisian. Namun Monastirsky mewanti-wanti bahwa peluang menembak jatuh drone dengan senjata ringan cukup kecil dan beresiko tinggi. Saya ingin berbicara kepada warga yang memiliki senjata api. Menembak dari senapan atau pistol dari gedung bertingkat dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kesempatan untuk menembak jatuh drone, kata Monastirsky seperti dikutip CNN. Ukraina bersumpah tak akan gentar walaupun dibombardir serangan drone sejak Senin pagi. Mereka menganggap aksi ini justru menunjukkan Rusia putus asa. Setiap malam dan setiap pagi musuh meneror penduduk sipil,